Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil falan tajid lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dahu amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak, Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kami tidak lupa nasihati diri kami sendiri kemudian antum sekalian agar selalu meningkatkan ketakwaan serta ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Gimana, antum udah ada persiapan belum? Idul Fitri. Sudah nyampe semua paketnya? Paket bajunya udah nyampe semua. Jangan-jangan nanti telat nyampenya. Habis lebaran baru nyampe baju barunya, itu kan musibah. Ayo. Pada kesempatan kali ini insyaallah kita akan bahas tentang adab Idul Fitri atau adab berhari raya Id. Ada beberapa hal yang perlu kita ketahui ketika akan berhari raya. Dan beberapa dari hal yang biasa kita lakukan ternyata dosa. Ya. Banyak orang yang lalai dari itu. Menganggap bahwasanya hal itu hal yang biasa. Ya. Ayo. Kita akan mulai dari hal yang mungkin biasa kita lakukan tapi ada rinciannya sedikit dari para ulama. Ketika kita masuk waktu Eid, itu kita disunahkan untuk bertakbir. Bertakbir secara lafaz, Allahu Akbar. Nah di sini para ulama sepakat tentang kesunahan bertakbir. Mereka hanya berbeda pendapat tentang waktunya dan tentang lafaznya saja. Kapan waktu disunahkannya bertakbir? Jumhurul ulama menganggap bahwasanya kesunahan bertakbir itu dilakukan ketika malam hari raya. Sebagian kecil yang lainnya kesunahannya dimulai dari kita keluar menuju lapangan atau menuju masjid saat ingin sholat Idul Fitri. Namun di sini kami condong kepada disunahkannya ketika malam hari raya. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walitukmilul iddata walitukabbirullaha 'ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun." Dan hendaklah kalian menyempurnakan hari di bulan Ramadan, kemudian ayat ala ma hadat, bertakbir pada Allah Subhanahu wa taala untuk membesarkan namanya atas hidayah yang diberikan kepada kalian ketika berpuasa. Semoga dengan itu kalian bersyukur. Jadi kalau misal kita hitung menyempurnakan hari dari malam takbiran, kita biasanya punya malam takbiran ya, malam Idul Fitri itu malam takbiran. Dari malam Idul Fitri itu kita harusnya sudah disunahkan bertakbir karena itu adalah penyempurna dari Ramadan. Baik. Adapun yang menganggap kesunahan itu dimulai dari hari kita sholat saat keluar rumah, maka dalilnya dari hadis Nabi SAW secara spesifik disebutkan bahwa hendaklah kalian bertakbir atau mulai bertakbir sejak kalian keluar dari rumah. Hadis ini memang diriwayatkan dihasankan, dianggap hasan oleh Syekh Al-Albani. Namun kami condong kepada pendhaifan hadis ini karena salah satu dari dua jalan riwayatnya itu ada ittirab sebagaimana dikatakan oleh Yahya bin Mu'in. Baik. Kemudian setelah kita bertakbir, kita bahas tentang lafaznya. Lafaz takbir ini bermacam-macam ya Bapak sekalian. Tidak ada satupun riwayat yang menyebutkan bagaimana Nabi SAW berlafaz ketika bertakbir di malam hari raya. Namun ada beberapa riwayat dari sahabat yang menunjukkan bahwa lafaz takbir itu sifatnya bebas-bebas saja. Silahkan antum bertakbir asal takbir ya. Dan sesuai dengan ketentuan syariat. Yang kita gunakan di Indonesia, mungkin di sebagian besar dunia ya, adalah takbir dari Usaid Khudri. Takbir di awal 3 kali, takbir di
Yang kedua itu 2 kali. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Itu yang biasa kita gunakan, tapi bebas. Para ulama yang penting bertakbir. Antum mau takbir biasa aja boleh, ya. Para ulama memberi keleluasaan karena, takbir ini sifatnya zikir yang, bebas, ya, zikir yang bebas. Silahkan antum bertakbir dengan, takbir manapun yang antum, sukai. Ya. Tapi ada batas di situ yang sering sekali kita temui, terutama di Indonesia. Banyak orang yang bertakbir dengan lafaz takbir tapi diremix. Takbir horeg, ya. Ada DJ-nya. Ada juga yang buat takbir namanya takbir jedag-jedug. Gimana ini takbir kok jedag-jedug? Gimana menurut antum? Boleh ya ini? Janganlah kita dulu mau pinter, gak usah dulu pinter agama. Secara etika saja boleh nggak kayak gini? Gak boleh. Jangan sampai kita mencederai kebahagiaan kita terhadap hidayah Ramadan dengan bertakbir remix ini. Takbir remix, bawa sound besar-besar, terus ikhtilat antara laki-laki dan perempuan. Bersamaan dengan itu banyak orang yang minum khamr, pacaran, naudzubillah min dzalik. Jadi bertakbir itu disunnahkan ketika malam Ramadan, silahkan bersuara, silahkan bersuara, tapi jangan sampai sifatnya mengganggu. Nabi SAW pernah menegur salah seorang sahabat yang membaca Al-Quran terlalu keras, sehingga mengganggu sahabat lainnya. Nah ini ngaji aja, nggak boleh sampai mengganggu. Apalagi takbir. Ya. Tetap disunahkan, tapi kita harus menilai adabnya itu seperti apa. Nggak usah remix ya, bapak-bapak sekalian ya. Jadi kalau ada yang seperti itu nggak usah ikut, nggak boleh. Baik. Kemudian setelah kita bertakbir, tentu saja keesokan harinya kita akan melaksanakan sholat Idul Fitri. Nah, sholat Idul Fitri ini diawali dengan mandi, sebagaimana dalam hadis ketika Ali radhiyallahu anhu, ya, ditanya oleh para sahabat tentang kesunahan ketika Idul Fitri, beliau menyampaikan mandi. Ya. Nah di sini para ulama menjelaskan, sebagian ulama menjelaskan mandinya itu terserah. Antum mau mandi wajib atau mandi besar silakan, mau mandi biasa silakan. Beda sama ketika sholat Jumat. Ya. Jadi kalau misal mau aman, antum mandi besar aja, mandi wajib aja nggak masalah. Nah itu sebelum antum pergi. Kemudian setelah itu antum disunahkan juga sebelum berangkat itu untuk makan. Nabi SAW itu punya banyak pilihan makanan. Artinya kalau misal beliau mau minta makanan itu bisa-bisa saja makanan apa yang antum minta, yang beliau minta. Tapi secara khusus di sini beliau makan urma. Jadi beliau sebelum berangkat ke lapangan, ya, untuk sholat Id, beliau makan beberapa kurma terlebih dahulu. Nah kalau mau spesifik anjurannya kurma. Tapi kalau misal mau makan selain kurma, itu tetap masuk dalam afdoli yang makan sebelum berangkat Id. Jadi antum mau makan apapun silahkan. Itu untuk membedakan bahwa antum bahagia di hari tempat makan dan minum. Jadi antum mau makan apa? Misal yang udah matang pagi-pagi itu apa? Opor, gulik. Tapi jangan udah kekenyangan. Pas takbir tidur. Ingat takbirnya 8 kali ya. Bukan sekali. Makan secukupnya ketika akan keluar rumah. Kemudian disunahkan bagi kita itu memakai pakaian yang bagus. Tidak harus baru, tapi pakaian itu harus khusus, bukan harus sih. Kalau bisa khusus. Karena di banyak hadis para sahabat meriwayatkan Nabi SAW itu memiliki baju khusus untuk beridul fitri dan bersolat ketika Idul Fitri dan sholat Jumat. Jadi ada beberapa baju yang beliau sangat sukai, itu beliau gunakan untuk Idul Fitri. Nah kalau sekarang kita kan baju baru nih, itu bagus juga. Jadi antum kalau mau pakai baju baru ketika Idul Fitri dan bajunya bagus, itu disunnahkan. Dan warna yang paling disukai oleh Nabi adalah warna putih.
Tapi selain warna putih, nggak apa-apa, silahkan aja. Yang penting baju ini khusus ya, antum antum sangat sukai dan, eee eee, baju ini merupakan lambang kebahagiaan antum untuk menyambut hari berbuka, Idul Idul Fitri. Baik, sedikit kami sampaikan bahwa Bapak tentang Anda lupa nih, harusnya di awal ada sampai. Idul Fitri Idul Fitri itu artinya bukan kembali suci. Mungkin bisa tapi terlalu dipaksa. Idul Fitri itu artinya kembali berbuka, Masya Allah. Idul Fitri artinya kembali, fitr, berbuka. Nah, entah dari mana datang terjemahan kembali suci ini, karena tidak semua orang yang melalui bulan Ramadan keluarnya suci dan takwa, bahkan ada ya malah berdosa dan celaka. Jadi jangan ngomong alhamdulillah anak sudah kembali suci seperti bayi ya kata siapa. Akhirnya antum berbuat dosa selagi itu. Jadi Idul Fitri itu artinya kembali berbuka. Antum berbahagia karena antum kembali berbuka. Nah, bahagia ini kan jadi pertanyaan. Bahagia saat Idul Fitri itu antum bahagia karena apa? Kadang ada beberapa hal yang harus kita renungi. Kira-kira kita keluar Idul Fitri itu udah takwa belum? Gitu. Atau sama saja? Atau bahkan kita bermaksiat di Ramadan. Nah, itu kan kita harus renungi itu. Jadi percuma saja kalau misalnya kita keluar Ramadan, malam yughfar lahu, tidak diampuni. Itu tentang Idul Fitri. Itu makna sedikit dari Idul Fitri. Nah, lanjut lagi ke baju. Bapak, mungkin kalau bapak-bapak itu nggak ada masalah ya sama baju. Ana rasa, Ana nggak pernah ngelihat bapak-bapak bajunya itu misalkan ada yang pusernya kelihatan, atau bajunya ketat, sampai namplak, pakai celana leggings, itu Ana nggak pernah. Ya, aman lah kalau bapak-bapak. Nah, mau pakai baju, karena bapak-bapak sifatnya simple, laki-laki sifatnya simple. Baju asal oke, nggak ada gombreng-gombreng, senang dah. Ya. Nah, yang jadi catatan adalah wanita. Wanita bahagia menyambut Ramadan dengan membeli baju, tapi bajunya banyak yang melanggar aturan syariat. Ini harus kita perhatikan dan ketika kita mampu larang-larang. Misal ada anak istri antum beli baju terlalu orange sekali, ya, bolong di mana-mana, ada rembe-rembenya, kesannya tabarruji. Jadi beli baju itu untuk dipakai agar dilihat oleh laki-laki yang bermahram, naudzubillah. Jadi kalau antum ada melihat wanita seperti itu dan antum mampu untuk menanggulanginya, ya, untuk mencegahnya, maka cegahlah. Ibu-ibu biasanya ini masalah di jilbab. Jilbab lebaran itu melinter kamu mai. Penitinya 17. Nggak kecekek apa itu lehernya. Norak sekali. Ini anak langsung aja ya, bapak-bapak sekali ya. Laki-laki nggak suka melihat yang seperti itu. Ya, laki-laki yang matanya syahdu ya. Dan memang kita keluar atau ibu-ibu keluar itu bukan dilihat. Bukan agar dilihat oleh laki-laki. Ada ibu sama anak bertengkar di kampung. Gara-gara apa? Gara-gara baju lebaran. Anaknya pengen pakai baju lebaran cuma warna hitam aja. Warna hitam, jilbab besar warna hitam, selesai. Tapi mamanya nggak setuju. Namanya bilang apa? Gimana kamu nyambut lebaran pakai baju satu warna? Ini konsepnya baru nih. Kamu itu menyambut lebaran dengan kebahagiaan, pakai baju warna-warni, banyak pernak-pernik. Ya Allah. Dari mana ini? Ya, sangat tidak dianjurkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula." Janganlah kalian wahai para perempuan itu bertabarruj bagaimana tabarrujnya kaum jahiliyah dulu. Kaum jahiliyah itu bertabarruj menggunakan hal ya sifatnya menarik perhatian laki-laki. Contoh, baju yang terlalu terang. Kemudian memakai sesuatu yang ketika bergerak itu berbunyi. Ya, Kak, kalung pakai rimbi-rimbi, kalau misal bergerak jalan bunyi kalungnya. Terus pakai gelang kaki. Saat melangkah ada kerincingannya. Ya, jadi modelnya kalau misal semakna dengan itu maka itu tidak diperbolehkan bagi perempuan, haram. Kemudian kalau bagi laki-laki disunahkan untuk berwangi-wangi. Jadi laki-laki itu baru disunahkan wangi, keluar dari rumah menuju lapangan itu wangi. Tapi kalau perempuan haram. Perempuan nggak boleh wangi. Jadi kalau mau pakai parfum agar badan tidak bau saja.
Setelah itu jangan, ya. Jangan pakai parfum banyak sekali, wanginya ketinggalan 10 meter. Jadi belum datang wanginya udah nyampe. Sudah lewat wanginya masih sisa. Janganlah, perempuan nggak boleh. Perempuan diharamkan. Kemudian perempuan juga ya diharamkan untuk bersolek. Ini sebenarnya di semua keadaan ya. Terlebih di hari Id ini, karena di hari Id ini banyak sekali ya. Seperti itu. Wanita diharamkan untuk bersolek terlalu tebal sehingga membuat laki-laki matanya tertuju kepada wanita itu. Misal pakai apa namanya nih? Eyeshadow. Pakai eyeshadow sampai hitam sekali. Baru ada pakai apa sih di sini tuh? Aduh, sekarang tuh banyak banget tuh cewek-cewek tuh. Ada pensil hitam warnanya dicoret di sini, sret, sret, dicoret di sini, sret, sret. Ngapain ini? Sekalian aja digambar ini. Itu nggak boleh, haram. Haram hukumnya. Ya. Kemudian make ini gincu. Ya. Gincu yang merona sekali. Orang melihat silau. Ya. Warnanya merah benar-benar pekat. Atau merah campur hitam, ya Allah. Nggak boleh. Kemudian pakai apa namanya? Yang di bulu mata itu? Airliner. Nggak ngerti dah itu. Pokoknya pakai bulu mata yang badai sekali itu. Jadi bulu matanya penghalau badai. Panjang sekali. Kemudian pakai catok-catok. Di pesantren ada yang pakai itu, kita ambil langsung. Nggak boleh. Ya. Ada ketahuan matanya lentik, kita langsung bongkar ininya. Apa namanya? Lemarinya kita ambil alatnya. Ngapain? Ya. Itu tidak baik untuk kehormatan wanita. Nah, itu antum bisa analogikan lah dengan yang lain. Ana sampaikan secara umum saja. Karena pernak-pernik wanita itu banyak sekali. Ahsan antunna, ya, para ibu-ibu yang menyaksikan atau yang hadir, itu keluar dengan yang sederhana saja. Suami pasti lebih suka dan bahagia. Kadang kalau misal ibu terlalu ribet, ya, itu suami kadang pusing juga. Ini bawa apa manusia apa bawa toko ini? Kita nggak tahu. Baik, itu ya untuk ibu-ibu sekalian. Asal tidak menarik perhatian. Kalau misal masih ada model, kan karena kadang ada apa namanya baju model, tangannya ada tali, itu nggak masalah, nggak masalah. Asal tidak menarik perhatian, tangannya ada tali, ya, atau jilbabnya panjang, ada warnanya sedikit nggak masalah. Ya, asal tidak menarik perhatian. Kadang kita nggak boleh memungkiri juga, kadang wanita itu bukan karena ingin bersolek atau terlihat oleh wanita, terlihat oleh pria keluar itu. Kadang dia memang karena seneng aja. Jilbabnya itu besar, menutup aurat, syar'i, tapi ada motifnya di samping-sampingnya sedikit, itu nggak masalah. Asal jangan semuanya bermotif. Motifnya macan lagi, aduh malu. Baik. Kemudian makan sudah. Nah, kita masuk ke hukum sholat id. Ya. Hukum sholat id ini yang masyhur ada dua pendapat. Yang pertama sunnah muakkadah, yang kedua fardu kifayah. Yang masyhur ya yang sampaikan tuh. Nah, ada lebih condong ke fardu kifayah karena sholat id ini adalah syiar yang hanya terjadi setahun sekali. Bahkan dari selain Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, selain apa? Sebentar lihat hadisnya. Ummu Atiyah, afwan. Bahkan dari Ummu Atiyah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu memerintahkan para wanita untuk mengajak wanita yang lain keluar. Jadi Ummu Atiyah mengatakan, "Kunna nu'maru an nakhruja yaumal mid hatta nukhrijal bikra min khidriha hatta nukhrijal khuyyada fayakunna khalfan nasi fayukabbiruna bitakbirihim wa yad'una bidu'aihim wa yarjuna barakata zalikal yaum wa tuhratahu." Hadits yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Jadi Ummu Atiyah itu diperintah oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ada banyak wanita diperintah oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam
untuk mengajak semua wanita yang ada di rumahnya keluar ketika sholat Id. Bahkan wanita yang perawan yang sedang dipingit diperintahkan keluar dari kamarnya. Kemudian wanita haid yang sedang di rumah juga diperintahkan untuk keluar. Jadi wanita haid itu tidak diam di rumah saat sholat Id. Mereka tetap keluar rumah namun berada di belakang, ikut berdoa dan ngambil berkah dari hari itu. Nah, makanya para ulama kebanyakan ya mengatakan bahwasanya Id itu fardu kifayah. Jadi sunnah sangat ditekankan. Kalau misal nggak dilakukan dosa semuanya. Fardu kifayah. Nah, ada pendapat dari Syekh Saimin, unik sekali pendapatnya. Beliau mengatakan bahwa sholat Id itu hukumnya fardu ain. Kenapa? Karena tekanan dalam hadis ini sangat besar. Bayangkan antum, cewek haid disuruh keluar, perawan disuruh keluar. Gimana ini kalau nggak wajib? Ya, baik. Ini hanya menyampaikan pendapatnya, bapak-bapak sekalian. Namun afdolnya kita jangan tinggalkan sholat Id. Apapun yang terjadi, saat kita mampu untuk keluar sholat, maka keluarlah sholat. Semua ini untuk laki-laki dan perempuan semuanya. Padahal wanita itu tempat terbaiknya untuk sholat adalah di rumah. Di rumahnya di mana? Di tempat yang tidak terlihat. Di mana? Di dalam kamarnya. Di mana? Di tempat tergelap dalam kamarnya. Itu cewek. Tapi khusus sholat Id, Nabi SAW perintahkan untuk keluar. Jadi kalau bisa, antum sekalian, keluar semuanya. Semuanya antum keluar. Ya. Bahkan, ini rasanya Anda sudah paham ya. Kita yang begini-gini ini pasti berusaha untuk keluar. Dulu, Abi Ana sudah nggak kuat ngapa-ngapain. Waktu sakit sholat Id. Tapi, dia tetap ingin keluar. Karena keutamaan sholat Id ini, beliau tidak tinggi ya ilmu agamanya, biasa-biasa saja. Tidak paham hukum sunnah muakkadah. Tapi beliau paham itu adalah syiar. Tidak kuat jalan disuruh bonceng pakai motor. Yang penting dia duduk di rumah ke depan di masjid, depannya itu rumah kakek. Dia duduk di depan sana sudah cukup bagi dia. Nah, itu orang yang lumpuh, nggak kuat jalan. Gimana antum yang kuat? Yang kuat jalan. Ayo. Kemudian setelah itu dianjurkan kita mendengarkan khutbah dari imam, walaupun ini tidak wajib hukumnya. Sekalipun kita selesai sholat langsung pergi, tidak batal sebagaimana sholat Jumat. Ya. Tapi sangat dianjurkan karena namanya syiar, pasti khotib itu menyampaikan persatuan. Inilah yang umat muslim kurang di dalamnya. Jadi antum misal sedang berid, jangan pulang kecuali khotibnya sudah turun, sudah selesai baru pulang. Kecuali anak-anak mungkin. Jadi kalau ada yang pulang gara-gara nggak sabar pakai baju baru, itu kayak anak-anak itu. Ya, sabar aja dulu. Baju baru gak kemana-mana. Baik, kemudian, nah ini masalah maaf-maafan, nah, bapak sebenarnya. Maaf-maafan itu ketika Idul Fitri kan jadi kebiasaan kita. Sekarang pertanyaannya, apakah itu disyariatkan dan apakah itu datang dari Nabi SAW? Jawabannya tidak. Ini Anda jawab dulu ya. Jawabannya tidak. Tapi kita nggak boleh larang juga. Ya. Kenapa? Gini, anak-anak gini dulu ya. Anak-anak sebut sunnahnya dulu. Jadi di Idul Fitri ketika antum keluar, kemudian bertemu dengan orang-orang untuk bermuamalah, itu sunnahnya mendoakan. Doanya mau antum doa apa saja silahkan. Yang penting intinya antum mendoakan ibadah antum ketika puasa itu diterima oleh Allah. Sebagaimana diriwayatkan oleh banyak sahabat. Jadi sahabat juga saling mendoakan, saling tahu lah itu. Jadi doanya 10 amin wa antum bi khair. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal karim. Terus minal aidin wal faizin, silahkan. Antum mau doa apa saja silahkan. Yang penting saling mendoakan. Nah, ini adalah kesunahan. Nah, kalau bermaaf-maafan itu secara spesifik tidak. Karena Nabi dan para sahabat itu tidak melakukan hal itu. Tapi ya maslahatnya besar. Banyak orang yang ketika Idul Fitri dadanya lebih lebar terbuka untuk menerima maaf, atau lebih tidak gengsi untuk meminta
meminta maaf. Jadi ini nggak usah dipermasalahkan ya. Kalau misalkan antum mau maafkan silahkan saja. Nah, tapi yang dianjurkan oleh Nabi SAW, kapan minta maaf yang sebenar-benarnya? Saat antum salah. Sebagaimana hadis diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, apabila engkau salah maka bersyukurlah minta maaf. Itu yang dianjurkan. Jangan nunggu lebaran. Kapan antum salah? Minta maaf. Tapi ini ana rasakan sendiri ya, Bapak-bapak sekalian. Saudara tidak sapa selama 9 tahun. Bertemu di lebaran saling memaafkan, saling peluk, ini kan maslahat. Jadi tidak bisa kita larang juga. Silahkan untuk mau minta maaf di hari Id, silahkan saja. Tapi catatannya itu bukan syariat khusus di Idul Fitri atau Idul Adha. Baik. Kemudian, nah, maaf-maafan ini kan udah dari kebiasaan kita. Nah, maaf-maafan itu identiknya dengan asoku saling bersalaman. Ketika antum bermaaf-maafan, hendaklah antum melihat mana yang mahram, mana yang bukan mahram. Ya. Antum sudah paham lah masalah ini. Nah, ini yang ana bilang, ternyata yang kita lakukan itu dosa. Banyak yang anggap ipar mahram. Sudah kayak keluarga sendiri, padahal maut kok. Bukan mahram. Kemudian sepupu mahram. Mindon mahram, sepupu 2 kali. Ya. Kemudian anak angkat mahram, ibu angkat mahram, saudara angkat mahram. Yang angkat-angkat ini semuanya bukan mahram. Ya. Apalagi mantan istri bukan mahram. Ya. Yang masih janda apalagi, belum nikah lagi, subhanallah. Bukan mahram. Jadi kita harus lihat ya, selektif. Ada di surat An-Nisa, antum bisa baca yang mahram yang mana, yang bukan mahram yang mana, dan itu sudah masyhur sekali di kajian. Banyak orang yang salah mengira ini. Ya, ini Anda jelaskan sedikit ya. Maaf ya, agak lama nih ya. Penting. Orang salah mengira tentang menyentuh yang bukan mahram dan menyentuh yang bukan mahram itu dosa, dan menyentuh yang bukan mahram itu membatalkan wudu. Menyentuh yang bukan mahram itu sifatnya dosa, kesepakatan seluruh kaum muslimin. Semuanya sepakat menyentuh yang bukan mahram dosa. Bahkan disebutkan dalam hadis, Nabi SAW bersabda, la an yut'ana fi ra'si rajulin bimukhayyatin atau bimikhyatin min hadidin khairun lahu min an yamassa imra'atan la tahillu lahu. Dituangkan di kepala seorang laki-laki dengan lahar panas ya. Kita artinya lahar panas, cairan dari neraka lebih baik daripada menyentuh tangan yang bukan mahram. Nah, ini kalau misalkan nyentuh, antum dosa antum nyentuh. Kecuali di beberapa tempat seperti salaman dengan orang yang sudah tua. Nah, yang sudah tua dan tidak membawa nafsu. Nenek-nenek, kakek-kakek, umur 60, umur 70 itu tidak sampai dosanya seperti ini, tidak sampai. Ya. Tapi ada beberapa orang yang walaupun sudah tua tapi terlihat muda, ini masih nggak boleh. Ini jadi sifatnya relatif. Jadi sifatnya ada relatif. Anda pernah lihat di TV itu cewek umur 60 tahun tapi kayak 30-an. Entah gimana caranya dia. Nah, itu juga nggak boleh ya. Itu nggak boleh. Kita bisa menilai dari umur dan fisik. Jadi kalau misal udah tua kelihatannya umur 60 tahun, umur 70 tahun itu kita nggak sampai seperti ini. Sebagaimana nukil oleh ulama-ulama mazhab Hambali. Jadi itu kalau yang bersentuhan tangan membatalkan wudu. Nah, kemudian yang bersentuhan tangan yang bersentuhan tangan berdosa. Semua sepakat. Nah, kemudian yang bersentuhan tangan membatalkan wudu atau tidak membatalkan wudu itu beda. Kalau bersentuhan tangan membatalkan wudu itu pendapat mazhab Syafi'i. Wudunya yang batal. Kalau bersentuhan tangan atau bersentuhan kulit dengan yang bukan mahram tidak membatalkan wudu, itu mazhab Imam Hanafi. Antum sudah tahu nih dua pendapat ini. Tapi walaupun dia tidak membatalkan wudu tetap dosa. Banyak orang yang salah paham, terutama yang awam nggak ngaji fikih. Dulu waktu ana sudah ngerti ya, di pesantren,
Ana udah nggak mau salaman lagi sama orang yang bukan mahram, termasuk ibu-ibu yang masih kelihatan muda. Jadi ibu-ibu kan banyak tuh, ibu-ibu tante-tante kita itu yang bukan mahram, itu ana sudah tarik tangan ana. Ya. Kemudian Bu D, kakaknya bapak itu Bu D apa Bu Le itu? Bu D. Bu D ngomong di samping ngemarahin ana, "Jepa, enggak boleh kayak gitu, enggak sopan kamu. Nanti aja wudhu lagi kalau misalkan batal." Oh, salah dia. Orang ngiranya kayak gitu. Jadi kalau bersentuhan, yang nggak mau itu takut wudhunya batal. Bukan takut wudhunya batal, takut masuk neraka. Itu ya. Jadi itu perlu diperjelas lagi. Jadi nggak apa-apa, antum. Ada yang sampai nyari tangan ana, karena dia nggak ngerti. Ana udah begini-gini dia nggak boleh. Beberapa teman juga seperti itu. Heran dia. Teman-teman wanita waktu SMP, ketika anak SMA itu kan udah pada bajang tuh. Itu biasa kita salaman, ternyata nggak salaman. Mereka heran, ih, ada apa ini? Zaman dulu ya, belum ada wahabi-wahabi kayaknya waktu itu. Tapi orang sudah heran, ih kok bisa? Nah ini kan awam, apa namanya? Orang banyak tidak tahu. Jadi itu antum harus pertahankan. Jangan antum ragu menegakkan kebenaran. Jadi jangan bilang, nggak enak, keluarga. Pas yang salaman tuh cekek mulus gatin, nah nih karena keluarga apa kengken nih, ya itu nggak boleh ya. Keluarga nggak enak sama gimana? Antum lebih nggak enak sama keluarga daripada sama Allah Subhanahu Wa Taala. Lebih nggak enakan atau memilih salaman daripada masuk neraka dituangkan cairan panas di kepala antum. Nah ini tentang yang bukan mahram. Jangan malu. Ketika antum disuuzoni jelaskan aja. Saat antum dimusuhi memang itu resiko kita menegakkan syariat. Gak ada orang yang menegakkan syariat di hidupnya mulus-mulus aja, gak ada. Pasti ada ujiannya dan itu sudah termaktub dalam Al-Quran. Biasa-biasa saja. Para sahabat dulu ditarik keluarganya, badannya sampai putus, disiksa, kita cuma gara-gara dibully terus diomongin di belakang aja nyerah. Itu tidak patut bagi seorang mukmin. Baik, cepat aja mungkin setelah kita mengingat yang bukan mahram itu, maka hendaklah kita jalan pulang dan jalan perginya beda. Jadi antum jalan pulang terus jalan pergi itu beda untuk menunjukkan syiar dan muamalah yang luas saat Ramadan. Jadi setiap ketemu sama orang, taqabbalallahu minna wa minkum, antum doakan. Mungkin kalau mau minta maaf silahkan. Kadang ada orang nggak kenal sama sekali, baru pertama kali ketemu minta maaf. Loh, salahnya apa nih Pak? Baik, nggak apa-apa ya, Bapak. Antum lewat jalan yang berbeda, mau maaf-maafan, kemudian mau saling mendoakan, tafadhol silahkan. Kemudian hendaklah antum berbahagia dengan cara yang syar'i. Ya. Para sahabat saking bahagianya beliau atau mereka melakukan banyak permainan. Kemudian di rumah Aisyah radhiyallahu anha itu ada anak-anak kecil yang menabuh gendang. Ini khusus untuk Idul Fitri. Anak-anak kecil menabuh gendang. Jadi bahagia kita. Nah, ini adalah contoh kebahagiaan yang syar'i. Nah, kalau sekarang cara antum untuk berbahagia silahkan mau bagaimana, asal dia sesuai dengan aturan syar'i dan tidak melanggar syariat. Misal kalau yang sekarang yang salah satu yang baik ya, menampakkan kebahagiaan kita dengan cara open house. Jadi siapa mau datang dari keluarga datang, masak bakso satu rendang, masak gulai satu rendang, nasi satu bakul. Yang mau makan silahkan bebas. Nah itu bagus sekali, masya Allah. Ya. Kemudian bagi-bagi THR, salah satu bentuk kebahagiaan kita. Antum bagi-bagi uang ke orang-orang yang membutuhkan, ke orang yang tidak membutuhkan silakan, untuk menunjukkan kebahagiaan antum. Misal masya Allah ini kalau misal antum bisa tiru-tiru. Di kampung itu ada orang kaya, pokoknya uangnya udah gak berseri lah, punya toko mebel besar sekali. Itu beli rumah kakek yang di depan masjid. Setiap Idul Fitri di depan masjid dia berdiri, bawa uang 20 ribuan satu tumpuk di sampingnya, entah berapa itu. Kemudian dia pegang, siapapun mau ngantri silahkan. Jadi ada yang ngantri dia kasih dua, dia kasih satu orang dua, kasih dua. Wah, anak-anak itu bejibun datang ngantri, silahkan, tidak masalah. Itu menunjukkan kebahagiaan, dan itu disunnahkan ketika
ketika Idul Fitri. Silakan cara antum seperti apa, yang penting sesuai dengan jalur syariah, ya. Baik. Kemudian yang terakhir yang Anda sampaikan, salah satu anjuran ketika menemui Idul Fitri adalah berniat untuk puasa Syawal. Ya. Nabi SAW bersabda, "Man shoma Ramadhana tsumma atba'ahu sittan aw sittun min Syawal kutiba lahu shaumud dahri." Kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang berpuasa Ramadan kemudian diikuti dengan 6 hari bulan Syawal, ya 6 hari puasa di bulan Syawal, maka dia dicatat seperti puasa 1 tahun penuh. Nah, kita bertemu Id, kita hendaklah berniat untuk puasa Syawal, kemudian melakukannya. Sekarang yang jadi pertanyaan di banyak tempat tentang puasa Syawal ini adalah, mana yang lebih kita dahulukan? Langsung puasa Syawal atau membayar hutang terlebih dahulu? Ana jawab dengan singkat saja, panjang sekali kalau dijelaskan. Ini ada 2 pendapat. Yang pertama, ganti yang wajib dulu, kemudian puasa Syawal. Yang kedua, silahkan mau puasa Syawal dulu, kemudian ganti yang wajib di belakang. Namun, kalau antum nanya ahsan dan afdol, antum ganti yang wajib dulu. Karena hitungan hari Syawal itu banyak. Atba'ahu sit itu kan artinya diikuti oleh 6 hari. 6 hari yang mana aja? Ya. Kalau misal mau ngomong bulan Syawalnya, tapi ada juga yang menganggap bahwa diikuti 6 hari itu namanya mengikuti, itu langsung. Tapi kalau ya, lebih afdol antum ganti yang wajib dulu. Lebih afdol. Anda katakan lebih afdol, tidak merojihkan. Cuma lebih afdol antum ganti yang wajib dulu. Yang ibu-ibu ganti yang wajib, yang batal haid itu ganti dulu, baru puasa Syawal. Baik. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, mungkin ini saja yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat, menjadi bekal kita di hari yang fitri nanti insyaallah. Kemudian kita berdoa semoga kita bertemu hari fitri, hari berbuka dengan keadaan takwa. Dan kebiasaan kita di bulan Ramadan itu kita lanjutkan. Jangan ditinggalkan. Apabila ditinggalkan, itulah yang disebut dengan hamba Ramadan. Cuma Ramadan aja beribadah di luar Ramadan. Wallahu a'lam bishawab. Apa yang kami sampaikan ini sejauh ilmu yang kami ketahui. Mungkin kalau antum ada ilmu yang lain, antum bisa cross check dan antum yakini dengan itu asal ada dalilnya, ya, dan ada istinbatnya. Insyaallah semoga bermanfaat. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.